Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, yang terhormat Bapak Dr. Dedi Junaidi MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dibuatnya video presentasi ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Cica Liana dari kelas B1 Angkatan 2025 dengan NIM 25060023. Dari beberapa studi kasus, saya memilih studi kasus tentang kenaikan BBM, inflasi, dan keadilan sosial. Dari studi kasus tersebut terdapat masalah, yaitu tentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sehingga memicu inflasi yang memukul daya beli masyarakat kecil. Sementara itu, subsidi BBM selama ini dianggap lebih banyak dinikmati oleh kalangan mampu. Alasan saya memilih studi kasus ini karena menurut saya permasalahan ini merupakan permasalahan yang aktual berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan berkaitan erat dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Melalui studi kasus ini, saya dapat menganalisis apakah kebijakan pemerintah telah memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat serta memahami pentingnya pengambilan kebijakan yang mempertimbangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dari studi kasus tersebut, saya mengevaluasi kebijakan kenaikan BBM dari perspektif sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya, dari perspektif sila kelima Pancasila, kebijakan kenaikan harga BBM harus mendepankan keadilan bagi seluruh masyarakat. Pada satu sisi, kenaikan BBM dapat meringankan beban subsidi negara yang selama ini lebih banyak dirasakan oleh masyarakat mampu. Anggaran subsidi tersebut kemudian dapat digunakan untuk sektor yang lebih bermanfaat, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Sementara itu, sisi lain, kenaikan BBM juga mendorong kenaikan harga barang dan jasa, sehingga meningkatkan inflasi. Dampaknya lebih banyak dialami oleh masyarakat berpenghasilan rendah karena daya beli mereka menurun. Oleh karena itu, untuk memenuhi nilai keadilan sosial, pemerintah harus memastikan adanya perlindungan bagi kelompok rentan melalui program bantuan sosial. Pemerintah perlu memastikan adanya perlindungan bagi kelompok rentan melalui bantuan sosial yang tepat sasaran, subsidi transportasi, serta pengawasan harga kebutuhan pokok. Dengan begitu, kebijakan tersebut tidak hanya menguntungkan negara secara fisik, tapi juga tetap menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari studi kasus tadi, saya menemukan konsep alternatif pengalihan subsidi yang lebih adil dan produktif bagi masyarakat rentan. Kelompok seperti nelayan, petani, dan buruh sangat bergantung pada BBM untuk bekerja. Ketika harga BBM naik, biaya produksi dan operasional mereka juga meningkat sehingga pendapatannya menjadi menurun. Maka dari itu, pemerintah bisa memberikan bantuan kepada nelayan, petani, dan buruh melalui subsidi tunai atau subsidi BBM khusus. Selain subsidi BBM, pemerintah dapat membantu petani melalui penyediaan kebutuhan produksi, seperti penyediaan pupuk, benih, alat pertanian, atau sarana produksi untuk harga yang terjangkau bagi petani. Kenaikan harga BBM biasanya menyebabkan tarif transportasi ikut naik sehingga membebani masyarakat. Nah, pemerintah bisa memberikan subsidi transportasi umum supaya bisa mobilitas masyarakat tetap rendah. Subsidi tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga digunakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat seperti memberikan dana subsidi untuk pelatihan keterampilan, bantuan modal, UMKM, serta penciptaan lapangan kerja. Agar subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, pemerintah harus menggunakan data yang akurat, seperti penggunaan data terpadu, kesejahteraan sosial, penerimaan bantuan benar-benar masyarakat yang membutuhkan. Nah, selain itu,
Saya juga menemukan bagaimana cara meminimalkan konflik horizontal akibat ketimpangan ekonomi. Yang pertama, pemerintah bisa memastikan penyaluran bantuan sosial secara transparan dan tepat sasaran. Yang kedua, bisa meningkatkan komunikasi serta sosialisasi kepada masyarakat tentang alasan dan tujuan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, pemerintah bisa memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pelatihan dan bantuan usaha. Yang keempat, pemerintah bisa menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan operasi pasar dan pengawasan distribusi. Yang kelima, pemerintah bisa memperkuat dialog antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan melakukan musyawarah. Nah, yang terakhir, yaitu yang keenam, pemerintah bisa meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah supaya kesenjangan ekonomi bisa dikurangi. Mungkin seperti itu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada banyak-banyak kekurangan atau salah penyebutan kata. Yang terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.